Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ira Talesi, saya dari Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu Analisis Faktor Penghambat Partisipasi Mahasiswa dalam Kajian Keislaman di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Nah, jadi jika dipertanyakan kenapa sih saya merasa tertarik dengan judul tersebut, kenapa sih saya harus mengambil analisis faktor penghambat partisipasi mahasiswa dalam kajian keislaman di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Nah, jawabannya bahwa saya adalah seorang mahasiswa yang dimana saya juga bergabung dalam organisasi. Saya bergabung di organisasi HMPS dan FMUI, yaitu singkatannya HMPS itu Himpunan Mahasiswa Program Studi ya, atau yang dinamakan yaitu Himapro. Nah, saya di program studi pendidikan agama Islam, saya bergabung dengan Himapro Pendidikan Agama Islam. Kemudian saya di kampus bergabung dengan FMUI, itu Forum Muslimah, Forum Dakwah Muslimah Kampus. Nah, itu forumnya itu dibuat oleh Muslimah. Itu dakwanya dibuat oleh Muslimah di mana setiap pekan itu ada kajian. Tidak setiap pekan, misalnya ada jadwal itu di hari Sabtu atau di hari Sabtu atau di hari Minggu, yaitu di hari-hari libur. Dan tidak setiap sepekan itu sekali, kadang sebulan sekali kayak gitu. Tapi kenapa saat kegiatannya berjalan di situ tuh mahasiswa yang datang, peserta yang datang tuh cuma sedikit, padahal kalau bilang di situ pasti judulnya sudah menarik, juga dilihat dengan kondisi yang ada. Kemudian selain dilihat dari kondisi yang ada, situ juga disajikan misalnya ada kue, minuman, seperti itu. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh, pasti itu dilihat bahwa kita tidak mengharapkan itu, tapi kita harus datang untuk menuntut ilmu. Nah, sedangkan di Himapro PAI di sini juga kita lihat bahwa saya dari Himapro PAI itu dari bergabung dengan keagamaan. Nah, di situ saya dari keagamaan, saat kajian dibuat juga cuman sedikit yang respon, sedikit mahasiswa yang respon, dan sedikit yang berpartisipasi. Nah, jadi dari sini saya penasaran kenapa sih sampai hal ini bisa terjadi. Jadi di sini saya ingin menganalisis faktor penghambat partisipasi mahasiswa dalam kajian keislaman di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya yaitu bab 1. Nah, di bab 1 yaitu ada pendahuluan. Di sini terdiri latar belakang. Nah, latar belakang itu kajian keislaman berperan penting dalam pembinaan karakter religius mahasiswa UIN. Kedua, secara ideal, mahasiswa PTKIN diharapkan aktif mengikuti forum kajian keislaman. Yang ketiga, realitas menunjukkan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kajian MHPS dan FMUI. Yang keempat, perkembangan media digital mempengaruhi minat mahasiswa terhadap kajian tatap muka. Kemudian berikutnya kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, minimnya keterlibatan mahasiswa dalam kajian keislaman di Himpunan Mahasiswa Program Studi dan FMUI, Forum Dakwah Muslimah Kampus. Nah, kemudian yang kedua, penjadwalan kajian di hari libur belum meningkatkan kehadiran mahasiswa. Kemudian, rendahnya respon positif mahasiswa terhadap kajian kecil meskipun lokasi strategis. Kemudian yang keempat, preferensi mahasiswa pada konten keagamaan instan melalui media sosial. Kemudian yang kelima, rendahnya partisipasi mengancam fungsi kaderisasi organisasi kemahasiswaan. Ya, kemudian batasan masalah di sini fokus pada faktor penghambat partisipasi mahasiswa dalam kajian keislaman. Yang kedua, subjek penelitian, mahasiswa yang menjadi sasaran kegiatan HMPS dan FMUI. Yang ketiga, kajian dibatasi pada kegiatan yang dilaksanakan pada hari libur, Sabtu dan Minggu. Sedangkan rumusan masalahnya terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat utama rendahnya partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kajian keislaman yang diselenggarakan oleh
HMPS dan komunitas FMUI di UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Itu tanda tanya. Kemudian yang kedua, mengapa penyesuaian jadwal kajian pada hari libur Sabtu dan Minggu belum mampu meningkatkan animo dan kehadiran mahasiswa dalam kajian keagamaan di lingkungan kampus? Itu jadi pertanyaan. Nah, sedangkan tujuan penelitiannya ada dua, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal penghambat partisipasi mahasiswa. Sedangkan yang kedua, untuk menganalisis ketidakefektifan jadwal kajian di hari libur terhadap kehadiran mahasiswa. Berikut kita masuk ke manfaat penelitian, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap problematika partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Nah, kemudian terdapat 2 poin, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ya, khususnya di bidang sosiologi pendidikan Islam dan manajemen dakwah. Karena di situ berkaitan dengan berdakwah. Tapi kalau untuk mengkaji keislaman ini atau untuk mengikut kajian ini, itu wajib untuk umat muslim. Kemudian manfaat praktis ada beberapa poin, yaitu bagi peneliti, bagi mahasiswa, bagi lembaga, institut pendidikan, dan bagi peneliti selanjutnya. Nah, untuk bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat bagi sarana untuk mengimplementasikan ilmu metodologi penelitian kuantitatif secara langsung di lapangan. Nah, selain itu, peneliti ini menjadi wadah bagi peneliti untuk memahami secara objektif problematika yang terjadi di lingkungan organisasinya, yaitu di HMPS dan FMUI, sehingga peneliti memiliki basis data yang kuat dalam memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Berikut bagi mahasiswa seperti kami di pengurus HMPS dan komunitas FMUI, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi para pengurus organisasi dalam merumuskan strategi dakwah yang lebih efektif. Dan yang berikut bagi lembaga atau institut pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak birokrasi kampus dalam menciptakan ekosistem akademik dan religius yang lebih suportif. Kemudian, dan yang nomor 4, yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi data awal atau referensi pembanding bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, namun dengan perspektif yang berbeda. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, kita bahas ke bagian landasan teori. Landasan teori ini ada yang pertama 1, hakikat partisipasi mahasiswa. Terdiri menjadi 3 poin, yaitu partisipasi mahasiswa merupakan keterlibatan aktif fisik dan psikologis dalam aktivitas akademik dan non-akademik. Nah, kemudian berikut yaitu menurut Alexander Asin 1984, yaitu keberhasilan pendidikan tinggi ditentukan oleh tingkat keterlibatan mahasiswa. Jadi di mana itu bukan mahasiswa yang cuma datang kuliah, tapi dia yang aktif, dia yang punya pengalaman dan sebagainya. Kemudian partisipasi mencakup kehadiran, interaksi, dan keterlibatan dalam organisasi serta lingkungan belajar. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ciri-ciri partisipasi mahasiswa. Nah, di ciri-ciri partisipasi mahasiswa ini terdapat ada 4, yaitu di mana investasi energi di sini membutuhkan fisik dan kehadirannya, dan juga proses berpikir. Nah, di situ tuh mencerminkan kalau mereka tuh yaitu berpartisipasi. Kemudian bersifat kontinum. Tingkat partisipasi berbeda dengan setiap mahasiswa. Di situ tuh dia lebih meningkat partisipasinya. Kemudian kualitatif dan kuantitatif itu diukur dari frekuensi kehadiran dan kualitas pemahaman. Kemudian keempat ini berkorelasi dengan output.
yaitu kualitas partisipasi mempengaruhi perubahan karakter. Nah, jadi di sini di mana kita bisa mengetahui mahasiswa yang aktif jika mempunyai ciri-ciri ya yang partisipasi dalam kajian. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu jenis-jenis partisipasi mahasiswa. Untuk jenis-jenis partisipasi ini kenapa sangat penting? Nah, di sini terdapat beberapa poin. Nah, di sini partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta dan benda, partisipasi keterampilan atau keahlian, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil pembangunan. Nah, jadi di sini mahasiswa yang mengikuti kajian atau mahasiswa yang aktif yang berpartisipasi, mereka harus mampu untuk melaksanakan semua ini. Mereka harus berpartisipasi dalam pemikirannya, tenaganya, harta dan benda, keterampilan atau keahlian, dan pengambilan keputusan. Karena di sini partisipasi dalam pemikiran itu yaitu orang-orang yang mampu berpikir mendalam tentang kajian. Mereka berpikir bahwa kajian ini adalah hal yang penting. Kajian, kita harus menuntut ilmu dan kita juga harus mengajak teman-teman kita atau mungkin mereka yang punya bakat seperti misalnya jadi moderator seperti itu. Kemudian partisipasi tenaga. Nah, di sini partisipasi tenaga itu seperti kalau misalnya kita yang dari panitia itu kan, yang dari forumnya itu kita bisa untuk membantu agar terselenggaranya itu kajian. Kita bantu untuk misalnya dari bagian ini, divisi ini, dan saling menolong. Bukan cuma tugas mereka dari divisi ini saja, tapi kita juga untuk bantu saling menolong. Nah, bagaimana kalau misalnya dari luar yang bukan dari bagian dari forum FMUI, mereka bisa kok misalnya bantu dengan tenaga, atau mungkin tidak usah berat-berat, atau mungkin kalau ada kajian mereka bantu untuk men-share brosur untuk ikut kajian begitu, atau mengajak teman-temannya. Seperti itu saja. Itu kalau tidak usah berat-berat. Atau partisipasi tenaga itu misalnya mereka sedang kuliah, atau mungkin banyak tugas, atau mungkin mereka sedang capek tapi mereka datang untuk ikut kajian gitu. Kemudian partisipasi harta dan benda. Nah, partisipasi harta dan benda ini di mana seorang mahasiswa yang berpartisipasi, misalnya dalam kajian itu ada yang namanya misalnya sumbang untuk misalnya nanti untuk beli apa begitu, untuk nanti konsumsi agar untuk para peserta yang datang, atau mungkin beli alat lainnya. Kemudian bisa juga hartanya tuh berupa misalnya ikut kajian, misalnya tempatnya lokasinya jauh. Nah, karena di kami yang FMUI ini kalau bukan di area kampus, bisa juga terbuka secara luas di bagian Balai Diklat Pertanian. Nah, di Waheru, di situ nanti ada dari kampus-kampus lain datang. Nah, di sini kita juga mengajak dari kampus UIN sini. Nah, itu kalau mereka mau berpartisipasi dalam harta, itu mereka juga bisa untuk mengeluarkan uangnya untuk ongkos gitu, karena nanti juga ongkos yang menggantikannya. Kemudian partisipasi keterampilan atau keahlian. Nah, misalnya mahasiswa yang punya keterampilan atau keahlian, mereka bisa untuk berpartisipasi juga dalam kajian keislaman ini atau dalam Himapro PAI gitu. Nah, di sini partisipasi dalam keterampilan, mereka bisa misalnya ada kajian jadi MC, atau bisa jadi tilawah, atau keterampilan lainnya. Kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan ini di mana mahasiswa mereka berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mengikuti kajian. Mereka berpikir bahwa mereka akan menggali bahwa mengikuti kajian ini tidak merugikan mereka. Ada yang berpikir bahwa mengikuti kajian atau mengikuti organisasi akan memperhambat perkuliahan mereka. Tapi di sini kita bukan cuma kuliah, tapi mencari pengalaman itu juga penting. Dan juga partisipasi dalam mengambil keputusan ini, kita juga sebagai mahasiswa yang berpartisipasi, sebagai mahasiswa mereka harus mengambil keputusan dan mereka harus mengatur jadwal mereka, jadwal bikin tugas, jadwal untuk
mencuci misalnya, mereka menyusun jadwal, misalnya pagi-pagi udah beres-beres, udah siap-siap, udah cok nasi sebelum ke kampus, udah masak, atau biar pulang kuliah tuh mereka tidak sibuk kayak mau makan mau ini itu gitu. Terus juga mereka kalau ada tugas dibikin biar tidak menumpuk gitu. Kemudian agar jikalau ada kajian nanti mereka tidak ada alasan mau mencuci atau mau uh, mau ini itu gitu. Mereka sudah berpikir bahwa oh ya saya harus ikut kajian karena itu ilmu penting. Kalau mereka tinggalkan dicuci sebentar, nanti juga bisa dilanjutkan. Kajian itu kan ilmu gitu. Dan juga bisa menambah wawasan kita. Karena jarang mahasiswa tuh berpikir atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal seperti itu. Mereka lebih mementingkan untuk mencari nilai di kampus saja. Mereka tidak mau untuk mengikuti kajian gitu. Kemudian kita masuk ke indikator partisipasi. Untuk indikator partisipasinya ada 3 poin, yaitu persepsi kehadiran fisik di lokasi kajian, ya. Kemudian durasi, ketahuanan mengikuti kajian hingga selesai. Ini. Kemudian interaksi, keaktifan bertanya atau berdiskusi. Nah, jadi di sini jenis-jenis ini juga termasuk ke dalam indikator partisipasi ini juga termasuk ke dalam jenis partisipasi mahasiswa, karena di sini mereka kehadiran fisik di lokasi kajian, kemudian mereka juga mengikuti kajian sampai selesai dan mereka juga aktif untuk bertanya, karena di situ di mana kalau mereka mau bertanya di situ berarti mereka ingin tahu apa yang mereka tidak tahu gitu. Itu kita masuk ke poin berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi partisipasi, dan ada juga yang spesifik Islam tentang partisipasi. Kita bahas dulu ke faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, faktor ini yaitu ada 3 faktor. Ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor dari organisasi atau komunitas. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi partisipasi ini, yang pertama faktor internal. Faktor internal itu yang yaitu motivasi dan kepuasan. Ini di mana mahasiswa mempunyai motivasi dan kepuasan dalam mengikuti kajian. Kemudian manajemen waktu, kecanduan. Nah, jadi di sini dia udah nyaman dalam mengikuti kajian. Dia merasa nyaman sehingga tanpa lagi ada keterpaksaan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi partisipasi. Kenapa dia berpartisipasi? Karena dia sudah nyaman di suatu kajian, kemudian walaupun waktunya gimana atau waktunya mungkin tidak terlalu panjang atau panjang, tapi dia sudah tidak berpengaruh gitu. Karena dia niatnya tuh tulus, niatnya lurus. Kemudian faktor eksternal. Nah, di sini dukungan sosial, kemudian ada fasilitas, nah kemudian dukungan dosen juga, kemudian dukungan lingkungan kampus. Nah, ini faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa tadi, itu juga faktornya. Kemudian faktor organisasi, kemudian faktor organisasi atau komunitas. Nah, di sini kualitas organisasi itu baik dari segi anggota, tanggung jawab, kontribusi, ataupun program yang dijalankan. Nah, jadi di sini faktor yang mempengaruhi partisipasi juga yaitu yang dari faktor organisasi tadi ya dan komunitas, yaitu kualitas organisasinya itu baik dari segi anggota yang tanggung jawab dan berkontribusi. Kemudian perspektif Islam yang berkaitan dengan kontribusi mahasiswa di sini yaitu ada dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang dimana yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ayat ini menjadi motivasi utama bagi mahasiswa bahwa partisipasi dalam kajian adalah sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yakni dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke teori tindakan sosial
Max Weber. Nah, di sini tindakan sosial adalah tindakan individu yang bermakna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Kemudian fokus pada pemahaman alasan makna subjektif di balik tindakan individu. Nah, kemudian berikutnya jenis tindakan sosial Max Weber. Nah, di sini rasional, instrumental. Tindakan ini efektif dan tindakan ini juga tradisional. Nah, kemudian perspektif Islam tentang tindakan sosial. Nah, di sini ada di Quran surah Al-Maidah ayat 2 di sini perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sini relevansinya itu tindakan sosial diarahkan pada manfaat bersama tanpa mudarat. Nah, kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu penelitian yang relevan. Nah, di sini saya punya beberapa contoh penelitian yang relevan, tapi di sini saya cuma menggambarkan satu saja, yaitu di sini ada dari Jahi Ilham Majid DKK 2025. Nah, di sini fokusnya itu rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran keislaman. Kemudian metodenya itu kualitatif dan menggunakan wawancara dan observasi. Nah, kemudian hasilnya itu partisipasi rendah dipengaruhi motivasi internal lemah, waktu terbatas, dan lingkungan. Nah, kemudian persamaan. Nah, di sini sama-sama mengkaji faktor penghambat partisipasi mahasiswa. Sedangkan perbedaan yaitu penelitian terdahulu fokus mahasiswa Ikhwan UIN Riau, sedangkan punya kami yaitu di secara meluas di kampus UIN Aimsang Haji Ambon. Nah, kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, di sini standar ideal mahasiswa UIN seharusnya aktif dalam kajian keislaman, ya. Kemudian realitas lapangan. Partisipasi mahasiswa dalam kajian keislaman yang diselenggarakan HMPS dan FMUI masih rendah. Kemudian rendahnya partisipasi dipandang sebagai masalah akademik dan sosial yang perlu dianalisis secara ilmiah. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Kemudian waktu persiapan minggu ke-1 sampai minggu ke-2 itu waktu persiapan. Nah, sedangkan tahapan pelaksanaan itu minggu ke-2 sampai minggu ke-3. Kemudian tahapan analisis data minggu ke-6 dan minggu ke-3 dan minggu ke-6. Kemudian tahapan finalisasi itu minggu ke-6 sampai selesai. Lalu untuk subjek penelitiannya ini ada 4 poin, yaitu informan penelitian, kemudian yang kedua itu kriteria pemilihan informan, kemudian jumlah informan, dan teknik pemilihan informan. Nah, kemudian kita masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini teknik dan instrumen pengumpulan data itu ada 2 tahap, yaitu teknik pengumpulan data observasi awal, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Kemudian yang kedua itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini pedoman wawancara dan alat pendukung tambahan untuk instrumen mekanik. Kemudian untuk yang teknik analisis datanya itu ada 3 yang saya gunakan, yaitu redukasi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Itu tahapan-tahapannya. Sampai sini dulu presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga presentasi kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua, di mana mahasiswa bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti kajian. Bye-bye. Assalamualaikum.